Ayo, Ailida. Alia Sabrina Mailani, ada? Belum. Andika Maulana Hakim. Andika. Coba yang teman-teman yang lain di grupnya ya, di up grup ya. Yang informasi dari Bu Tute itu. Anissa Eno Febriana. Ada? Hadir, Pak. Bisa on cam? Lagi pergi, Pak. Nggak bisa. Baik, selanjutnya. Anita Nur Aisyah. Anita, halo. Hadir, Pak. Areta Ardelia. Halo Areta. Ada? Arif Miftahul Huda. Arif Miftahul Huda. Aida Dewi Puspaningtyas. Aida. Pak, tadi Areta Ardelia hadir, Pak. Oh, tadi hadir. Tak kira kemana? Makan dulu. Enggak, Pak. Belum nyalain mikrofon ternyata. Oh, ya. Areta terus tadi sampai Ayudhya Mahesa. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ayo Mahesa. Yang lain sudah Pak, menyalakan. saya zoomnya di PC, saya belum ada facecam. Baik. Dika Soliha Kartika Hapsari. Dika Soliha. Hadir, Pak. Oke, ya baik. Kemudian ada Dina Siva Nur Aini. Hadir, Pak. Oh ya. Kemudian ada Farhan Atta Pratama. Hadir, Pak. Siap. Wah, ganteng ya. Bagus. Kemudian ada Fatma Kurnia Maharani. Hadir, Pak. Ya. Vira Ana Nurkusuma. Vira Ana Nurkusuma. Belum ada. Herdin Pratama Ogansah. Belum ada. Ibrahim Soleh. Hadir, Pak. Siap. Ihsan Fajar Gunawan. Ihsan. Ada tidak Ihsan? Belum ada. Jens Mutia Fadila. Hadir, Pak. Oke. Jihan Kalula Ardelia. Hadir, Kalula Pak. atau Kalula ini ya? Kalula, Pak. Oh, Kalula. Kurnia Putri Paramita. Hadir, Pak. Oh ya, siap. Maura Devi Aulinda. Hadir, Pak. Mayang Seva Nindianing Aulia. Hadir, Pak. Namanya artinya sangar ini. Monik Mutiara Wuryaning Rum. Hadir, Pak. Mana tuh? Oh ya, Monik, siap. Monika Putri Salsabila.
Salsabila. Belum ada? Muhammad Fatur Rozak. Belum ada. Muhammad Askanazan Wiyono. Muhammad Erino Putra Ardava. Ini yang laki-laki mana ini ya? Nandito Tri Hartanto. Belum ada semua ini. Naila Siva Syahwalani. Naila Siva Syahwalani. Reta Uwis Sabila. Sabrina Rizky Astutining Tias. Hadir, Pak. Astutining Tias. Iya. Namanya Jawa ini ya. Zahmi Haiban Hedianto Putra. Zahmi Haiban. Ini yang laki-laki pada kemana ini ya? Lagi mancing apa ya? Widya Putri Pratiwi. Hadir, Pak. Ya, baik. Winnie Zelfa Az-Zahra. Hadir, Pak. Baik. Zahron Atar Fadila. Hadir, Pak. Ya, Zahron. Meskipun tersendat-sendat, tapi saya mendengar suara Anda. Ya. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pak, Fira Ana hadir. Gimana? Fira Ana. Iya, hadir. Ada lagi? Yang belum Bapak panggil? Ada lagi? Saya Pak, Siapa? Arif Miftahul. Miftahul Huda. Ya, Arif. Tadi kemana Arif? Mabar? habis sholat Pak. Oh, habis sholat. Tak kira mabar. Ada lagi? Ya. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah makan semua? Sudah makan siang? Alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah. Bagi yang belum, dibayangkan saja ya. Dibayangkan sudah makan ya. Jadi semangat. Baik. Baik anak-anak, saya diamanahkan dari Bu Tuti itu untuk mengajar materi sistem gerak. Sebelumnya materi sebelumnya itu apa ya? Sampai mana materinya? Jaringan hewan dan tumbuhan, Pak. Oh, berarti jaringan hewan sudah ya? Ya. Ya, jadi kita masuk sistem gerak. Nah, saya persiapkan dulu PPT-nya. Silakan bisa anak-anak cermati dan juga ditulis bagian-bagian yang penting. Baik anak-anak, kita masuk sistem gerak manusia. Nah, pasti sudah ada yang membaca ya. Sistem gerak manusia itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Adakah yang tahu sistem gerak manusia itu apa saja? Belum tahu ya. Tulang dan otot, Pak. Gimana? Tulang dan otot. Tulang dan otot ya. Benar sekali yang dikatakan Ahdia tadi
aikhtia ya, tulang dan otot ya, sistem gerak pasif dan juga sistem gerak aktif. Kita pada hari ini, ya ini lihat sistem gerak manusia itu ada alat gerak pasif seperti tulang, kemudian alat gerak aktif otot dan gangguan sistem gerak. Ini yang pada pembelajaran sistem gerak ini. Kita konsepnya seperti ini anak-anak. Nah, untuk pelajaran kali ini kita fokus pada sistem gerak pasif yaitu rangka tulang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya diharapkan yang pertama anak-anak bisa mengorganisasikan rangka pada tubuh manusia melalui kegiatan nanti sharing ya, diskusi bareng. Kemudian siswa mampu memerinci struktur penyusun tulang melalui kegiatan tadi nanti sharing dan diskusi. Kemudian siswa mampu membedakan macam-macam bentuk tulang melalui kegiatan diskusi. Dan yang terakhir, mampu menganalisis proses pembentukan dan perkembangan tulang. Next. Nah, coba anak-anak cermati video berikut ini. Tonton ya. Not a whole lot of contact, really just felt awkward. Nah, bisa dilihat anak-anak tadi ada suatu kejadian yang menimpa pemain basket. Nah, coba dari video itu, adakah anak-anak yang bisa menjelaskan apa sih kejadian yang ada di lapangan tadi? Coba siapa? Sebutkan nomor presensi dan nama. Masuk penilaian saya ini. Yo, siapa? Ada yang berani? Dari video itu, tadi video ini, adakah yang bisa menjelaskan ini? Kejadian apakah ini? Coba yang laki-laki ini, biasanya yang laki-laki. Coba Ibrahim Soleh. Ibrahim. Cek, apakah suara Bapak terdengar? Yang lain? Masuk, Pak. Dengar. Berarti ini yang Ibrahim yang tidak terdengar ini ya. Ya, yang lain coba adakah yang bisa menganalisis ini kejadian seperti apa gitu? Ada tidak yang bisa? Sebutkan nama dan NIM. Dan nomor absen gitu. Ya bisa? Baik anak-anak, ini tadi itu adalah kegiatan ini kejadian ya, kejadian di mana kita lihat. Nah, ini kakinya itu patah ini. Ini kakinya patah di bagian tarsal ini. Tarsal itu apa? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Ini kakinya patah. Nah. Jadi perlu diingat bahwa anak-anak itu harus hati-hati ya, karena kejadian-kejadian itu bisa terjadi yang tanpa kita duga. Bisa patah, bisa kesleo dan lain sebagainya. Kita harus bisa mawas diri. Atau kalau dari orang Jawa itu katanya itu mawas diri ya. Nah, pokok bahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangka tubuh, kemudian ada tulang, pembentukan tulang, faktor pembentukan pertumbuhan tulang. Ya, rangka tubuh itu ada aksial dan apendikuler. Nah, selanjutnya sistem gerak pada manusia. Sebelumnya ada yang tahu itu apa sih pengertian dari gerakan? Sebelum
sini nih. Menurut anak-anak sendiri, ada yang tahu nggak gerakan itu seperti apa? Apa sih? Ada yang tahu? Ya gerak sih, gerakan ya berarti bergerak Pak. Ya, memang benar sekali ya. Gerakan adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh ya. Gerakan merupakan pola koordinasi fisiologis yang kompleks antara rangka, otot, dan sistem saraf. Jadi gerakan itu terorganisasi ya. Jadi susunannya itu ada yang melibatkan dari saraf sendiri, dan otot, dan juga rangka. Nah, masuki yang rangka, ya. Semua tulang di tubuh anak-anak itu membentuk namanya sistem rangka. Bisa dicermati ini. Berdasarkan letak dan susunannya, rangka itu dibedakan menjadi dua, yaitu endoskeleton, yaitu dari kata endo. Endo berarti di dalam, skeleton berarti rangka yang ada di dalam. Kemudian exoskeleton, dari kata exo itu luar dan skeleton itu rangka, berarti rangka yang ada di luar. Nah, saya tanya ini dari anak-anak semua. Contohnya yang exoskeleton itu apa? Ada yang tahu? Ayo, apa ada diam? Exoskeleton. Zahron. Ayo, exoskeleton itu contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Rangkanya yang ada di luar. Sangkang bukan, Pak. Gimana? Sangkang bukan. Siapa itu tadi? Areta. Tadi kurang jelas siapa? Nama apa? Areta Jawabannya? Ardilia. Sangkang bukan, Pak. Siapa? Enggak denger ya, Pak? Sangkang bukan, Pak. Rangka. Sangkang. Oh enggak, waduh suaranya ini nge-lag berarti ini di Bapak ini. Suaranya enggak jelas. Areta. Cangkang, Pak, katanya. Cangkang. Oh iya. Ya benar sekali yang dikatakan Areta ya. Kalau exoskeleton itu yang rangkanya itu ada di luar ya, seperti cangkang tadi. Nah, makhluknya itu contohnya adalah ya yang avertebrata ya, yang tidak mempunyai tulang belakang, seperti contohnya itu dari kelas insekta. Kemudian insekta yang ada rangkanya, kemudian yang ada rangkanya itu kan dari itu kalajengking ya itu. Kemudian ada yang udang-udangan, udang itu rangkanya juga di luar. Jadi exoskeleton itu rangkanya bisa dilihat gitu. Nah, sini ada pertanyaan. Rangka disebut alat gerak pasif. Ada yang tahu kenapa? Sebutkan nama dan absen. Ada yang tahu? Kenapa rangka disebut alat gerak pasif? Mau coba jawab, Pak. Ya, Aikitia. Rangka itu disebut alat gerak pasif dikarenakan tidak bisa bergerak sendiri tanpa pengaruh dari otot. Ya, benar sekali yang dikatakan Aikitia ya. Bahwa itu rangka itu tidak bisa digerakkan sendiri. Rangka itu bergerak karena ada namanya pengaruh dari kontraksi otot ya. Sehingga bisa digerakkan. Nah, bentar. Tahukah kamu rangkamu itu mempunyai 206 tulang. Nah, susunan tulangnya itu terdiri dari berbagai bentuk. Ada yang lipat, pipih, pendek, dan tulang tak beraturan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama adalah memberi bentuk dan postur tubuh. Ya, jelas ini ya. Coba bayangkan anak-anak tidak mempunyai rangka. Pasti anak-anak akan istilahnya itu meleot. Kalau sekarang kan kalau ada artis Korea meleot, nggak punya rangka ya. Istilahnya meleot.
Kemudian melindungi organ-organ vital. Nah, organ-organ vital yang dilindungi seperti apa? Seperti paru-paru, seperti jantung, otak. Kemudian tempat melekatnya otot-otot rangka. Nah, jadi rangka itu karena bisa bergerak, tadi adanya lekatan otot ini yang bisa menggerakkan rangka. Nah, yang ketiga, mendukung terjadinya gerakan. Yang keempat, tempat hematopoiesis. Nah, hematopoiesis adalah, ada yang tahu hematopoiesis? Hematopoiesis, Tempat pembentukan sel darah. tempat pembentukan sel darah. Ya, benar sekali. Jadi siapa? Aikitia. Iya, ya, benar. Benar. Terjadinya di mana? Coba yang lebih spesifik, ada yang sudah tahu hematopoiesis itu terjadi di mana? Sumsum tulang. Sumsum merah. Nah, tadi siapa yang sumsum merah? Siapa tadi? Mutia, Pak. Ya, Mutia, benar sekali yang dikatakan Mutia ya. Terjadinya adalah di sumsum merah. Bukan yang di sumsum tulang biasa. Kalau di sumsum tulang biasa yang kalian seropot, istilahnya apa ya? Kalau bahasa Ungaran kalau makan sumsum terus diseropot itu apa? Dia yang tahu? Dia apa? Seruput, Pak. Seruput. Ya, seruput. Ya, itu kalau itu sumsum kuning ya anak-anak. Jadi kalau yang merah itu yang kalian makan, misal kalian makan ayam ya, yang bagian kempol. Kempol itu apa toh? Di sini pupunya ya. Paha, pupu. Paha ayam. Ya, paha ayam. Dan terus ada yang namanya tulang rawanya itu yang bisa dimakan. Nah, itu di dalamnya itu ada sumsum tulang merah. Warnanya merah sumsum tulangnya. Jadi di tepinya itu dari pembentukannya. Kemudian tempat penyimpanan mineral, ya jelas karena tulang menyimpan kalsium dan lain sebagainya, mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh. Kemudian sebagai penyangga berat badan. Bentar. Kok ngelak ini ya? Nah, rangka manusia itu ada terbagi dua tadi, rangka aksial dan apendikuler. Rangka aksial itu apa? Ada yang tahu? Aksial, rangka yang Rangka pada sumbu tubuh. ya bagus sekali Vira dan Mutia. Rangka yang di sumbu tubuh, aksial berarti yang di sumbu tubuh. Nah, kemudian apendikuler tadi itu apa yang apendikuler? Ada yang tahu? Rangka anggota gerak. Ya, Rangka benar lengkap. sekali. Rangka yang menjadi anggota gerak. Nah, rangka aksial sendiri itu terbagi atas satu tulang tengkorak. Kita cermati ya, lihat tulangnya. Berjumlah 22 buah ya, fungsinya untuk melindungi otak. Nah, karena dalamnya ada otak. Terbagi atas tulang kranial dan tulang fasial. Ingat, kranial, bahasa kranial berarti kranium. Tulang kranial itu kranium. Kemudian tulang fasial. Fasial itu biologi berarti wajah ya. Ingat-ingat, itu nama seperti nama ilmiah atau nama kerennya di biologi, fasial. Jadi misal kalau wajahmu keringatan, berarti fasialmu sedang beradaptasi. Bahasa biologinya berarti melebar-melebar. Beradaptasi berkeringat mengeluarkan keringat. Nah, kemudian tulang-tulang tengkorak itu bersambungan dan tidak dapat digerakkan, itu disebut namanya sutura anaknya, sutura. Itu yang tulang bisa digerakkan. Nah, sutura dibagi menjadi 3. Sutura serrata, sutura squamosa, sutura harmoniana, dan sutura harmoniana. Nah, kita cermati sutura serrata. Nah, kita kembali ke biologi. Dari kata serrata, serrata itu seratus, seratus berarti bergerigi. Jadi suturanya itu bergerigi ya, bergerigi seperti gergaji itu. Nah, ini. Kemudian sutura squamosa.
Sutura squamosa berarti dari kata squamosa. Squamosa kalau di biologi itu artinya sisik, yang pelindung sisik. Berarti suturanya itu seperti tempelan sisik gitu loh, saling bertempelan gitu. Saling, kalau sisik kan saling menindih ya, ini squamosa ini. Kemudian sutura harmoniana, berarti sutura harmoniana itu sutura yang horizontal saja, yang lurus. Lanjut. Kemudian yang kedua ada tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Nah, tulang telinga dalam itu jumlahnya ada 3, yaitu ada 3 pasang, yaitu satu pasang tulang malleus, nih tulang martil, kemudian satu pasang tulang incus, nih landasan, dan satu pasang tulang stapes atau sanggurdi. Sanggurdi, tulang sanggurdi. Kita bisa dilihat, cermati di gambar. Ini letaknya adalah di samping koklea ini, sebelahnya. Nah, selanjutnya ada tulang hyoid, anak-anak, ya, yaitu tulang berbentuk huruf U yang letaknya di antara laring dan mandibula. Ya. Mandibula berarti rahang bawah. Berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Nah, kalau dilihat ini bentuknya U. Nah, letaknya di sini, di sebelah laring ya, laring, antara laring dan mandibula ini. Selanjutnya rangka aksial adalah tulang belakang. Nama biologinya columna vertebrae. Kemudian tersusun dari 33 ruas tulang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan. Setiap segmen dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Jadi antar segmen itu ada penghubungnya namanya cakram tulang rawan fibrosa. Terdapat saluran sumsum tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang. Nah, ada apa sih di dalam sumsum tulang belakang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada apa di sumsum tulang belakang? Belum ada? Ya, jadi di sumsum tulang belakang itu ada namanya saraf, ya, saraf pusatnya. Kan saraf pusat itu ada di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Nah, untuk pembagiannya, anak-anak, kita lihat dibagi menjadi 5 pembagian ini, wilayah. Yang pertama ada cervix, kemudian torak, lumbar, sakral, dan koksigis. Cervix, berarti kalau biologi cervix itu adalah leher, tulang leher, 7 ruas. Kemudian toraks, tulang punggung, 12 ruas. Lumbar, pinggang, 5 ruas. Dan sakral, sakrum ini di bawah, di atas tulang ekor. Nah, ini koksigis namanya tulang ekor ini. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Ini yang penampang dari lateral, berarti dari samping. Lateral itu samping. Kemudian dari posterior. Ada posterior berarti dari depan. Posterior ini maaf dari belakang. Posterior itu belakang. Nah, selanjutnya ada tulang dada, sternum, dan tulang rusuk, oste. Nah, tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Nah, tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu nih, kepala tulang dada, manubrium sterni, kemudian badannya, corpus sterni, dan yang terakhir ini di bawah ini yang bentuknya sudu adalah taju pedang. Bisa diingat-ingat. Yang ini namanya tulang dada. Kemudian tulang rusuk. Nah, tulang rusuk jumlahnya 12 pasang. Terbagi atas tulang rusuk sejati 7 pasang. Kemudian tulang rusuk palsu 3 pasang dan tulang rusuk melayang 2 pasang. Nah, sudah dicermati ya. Nah, selanjutnya
ke rangka apendikuler atau anggota gerak. Nah, yang pertama ada gelang bahu atau pektoral. Tersusun dari dua macam tulang, yaitu skapula, tulang belikat, dan klavikula, tulang selangka. Skapula itu yang di sebelah ketiak ini, dan klavikula, tulang selangka. Nah, kalian bisa mengidentifikasi atau merasakan sendiri. Ini kalau di raba, ini ada klavikula, tulang selangkanya, tonjolan seperti ini. Kalau anak-anak yang kurus biasanya sering terlihat gampang menemukannya. Nah, bisa dilihat ini bagiannya ini skapula, ingat skapula itu yang ini, dan klavikula itu adalah yang berbentuknya huruf seperti S itu. Lanjut. Kemudian ada rangka apendikuler yang selanjutnya adalah ekstremitas superior, anggota gerak atas. Nah, tersusun atas tulang humerus, yaitu lengan atas, humerus, kemudian tulang radius, nah ini radius, tulang ulna, kemudian ada karpal, pergelangan tangan, metakarpal, dan palangs atau tulang jari. Nah, biasanya ini anak-anak itu sulit membedakan antara radius dan ulna. Nah, Bapak kasih tahu untuk memudahkannya ya. Kalau radius kan berarti pengumpil. Nah, di sini Bapak ada singkatannya. Pilpol. Apa anak-anak? Sekali lagi, pilpol. Ada yang tahu itu pilpol? Pilpol. Pengumpil lurus jempol. Nah, kalau tulang pengumpilnya itu lurus ini sama jempol ini. Nah, jadi kalau ada nanti di soal muncul, tunjukkan letak tulang pengumpil atau tulang radius, maka yang dicari kita identifikasi dari jempol ini. Kita tahu bahwa pengumpil itu lurus jempol, gampang ya seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada gelang bahu atau gelang panggul atau pelvis. Nah, terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus atau ilium, tulang usus, kemudian tulang kemaluan, pubis ini, pubis, dan juga tulang duduk, ischium. Memiliki fungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis. Nah, kalian ketahui bahwa di sini itu ada yang namanya adalah kandung kemih ya, vesika urinaria. Kita akan belajar di bagian sistem ekresi nanti kalau vesika urinaria. Dan juga alat-alat kandungan pada wanita. Nah, adakah yang tahu bagaimana sih cara membedakan rangka manusia yang perempuan dan mana yang laki-laki? Adakah yang tahu? Dari anak-anak ada yang tahu? Kalau dihadapkan sebuah rangka manusia, bagaimana cara membedakan yang perempuan dan yang laki-laki? Ada yang tahu? Diameter pelvis pada wanita lebih besar daripada pria. Siapa tadi? DK. DK. Diameter apa? Pelvis pada wanita lebih besar daripada pria. Ya, benar sekali. Jadi, pembedanya itu bisa dilihat dari ini. Pelebaran ini ya, lebih lebar. Nah, kalau yang karena apa? Karena fungsinya tadi, kalau yang perempuan itu kan mengandung ya, ada kandungan, ada rahim. Nah, untuk memudah untuk proses kelahiran. Nah, selanjutnya ada anggota gerak bawah, ekstremitas inferior. Nah, anggota gerak bawah itu terdiri atas femur, nah ini femur, tulang paha, kemudian tibia, tulang kering, kemudian ada fibula, tulang betis, kemudian ada tarsal. Kalau di tangan tadi namanya karpal, tapi kalau di kaki namanya tarsal. Kemudian pergelangan kaki itu tarsal, kemudian metatarsal, telapak kaki, dan
sama jari ya. Untuk mengidentifikasinya ini gampang ini kalau membedakan tulang tibia sama fibula. Anak-anak bisa dilihat dari gambarnya. Kalau tibia itu ya lebih besar kan anak tulang kering itu. Biasanya kalau laki-laki itu untuk sepak bola itu pakai deker. Deker itu melindungi tulang tibia. Nah, kalau fibula itu yang belakangnya lagi. Yang lebih kecil ukurannya. Lanjut. Kemudian ini selanjutnya adalah kita membahas terkait struktur tulang. Nah, kemarin yang sudah belajar jaringan hewan, itu kan ada jaringan tulang ya, anak-anak. Masih ingat? Ada yang masih ingat jaringan tulang itu apa aja? Kalau sekarang mikroskopik, ada osteosit, canaliculi, terus Havers. Wah, ini ya. Nah, kita langsung struktur tulang. Kalau ini tulang rangka strukturnya, yaitu tulang kompak. Kita bisa lihat di sini struktur tulangnya itu yang pinggir sini. Ini yang berisi sumsum tulang merah anak-anak yang tadi Bapak bicarakan. Yang sumsum tulang merah itu ada di tulang spons. Nah, untuk hematopoiesis itu tadi sini, sekitar sini. Kemudian kalau yang rongga ini, rongga sumsum tulang ini yang sumsum tulang kuning, ya untuk menyimpan cadangan energi yang bisa seruput, nah, itu sumsumnya. Nah, yang ini namanya tulang kompak karena tidak trabekula ini. Kalau kan ini namanya trabekula kalau sudah belajar jaringan hewan itu. Susunannya ini, rongga-rongganya ini, ada trabekulanya. Kemudian ada periosteum. Kalau kalian tadi makan paha ayam, periosteum itu bisa dicermati. Coba sekarang mulai dicermati kalau makan paha itu ada selaput tipis yang menempel di tulang. Nah, itu namanya periosteum. Dari jaringan ikat anak-anak. Nah, ini periosteum adalah lapisan luar tulang yang terdiri atas 2 lembar jaringan ikat. Nah, tadi itu ada tulang keras, tulang kompak bone, kemudian spongy bones, kemudian ada endosteum. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, kalau tulang itu tidak langsung rata gitu, tapi ada ini serabut tulangnya ini. Di dalamnya itu ada serabut ini tulang ini. Nah, ini ada saluran Havers-nya. Jadi kalau di mikroskopik itu tulang itu bentuknya bulat-bulatan sama berdampingan. Tidak langsung bulatan satu gitu, tapi berdampingan sistem tulang itu. Di dalamnya ada pembuluh darah. Nah, macam-macam tulang pada manusia berdasarkan jenis dan bentuknya. Ada berdasarkan jenis dulu. Tulang rawan, kartilago, dan tulang keras. Apa sih yang membedakan tulang rawan dan tulang keras? Adakah yang tahu? Anak-anak? Ada yang tahu? Coba. Yang laki-laki saya mau ini. Yang laki-laki Ihsan Fajar Gunawan. Ihsan, gimana kamu? Iya, Pak. Perbedaan tulang rawan dan tulang keras apa? Wah, tulang rawan ada 3 tipe, yaitu hyalin, fibrosa, dan elastik. Kurang tepat. Perbedaannya dari struktur penyusunannya. Apa? Sebentar ya, Pak. Nih, sudah jelas ini loh. Nih. Tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Nah, jadi sehingga sifatnya masih lentur ya anak-anak, karena
tidak terjadi kalsifikasi atau pengapuran. Sedangkan kalau tulang keras itu sudah terjadi kalsifikasi atau mengandung banyak zat kapur dan sedikit perekat sehingga bersifat keras. Jadi itu ya Iksan, cermati ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya bentuk tulang. Sebelum lanjut bentuk tulang itu macamnya itu ada, ini bukan 3 ya, ada 4. Coba siapa yang bisa bentuk tulang itu apa saja? Ada yang tahu bentuk tulang? Mau nyoba, Pak. Ya, siapa? Aikia. Tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesmoid. Baik. Tulang pipa yang seperti apa Aikia? Bentuknya berbentuk tabung dan berisi tulang spons di dalamnya. Ya, benar sekali ya. Bentuknya tabung dan tengahnya itu tidak tulang spons saja ya, bukan spons saja ya, tapi ada juga yang ini yang tadi yang sudah kompak bond. Jadi kalau yang spons itu kan yang di tepinya itu masih yang spongy bond. Yaitu ada trabekulanya. Kalau yang ini sudah kompak, kalau yang tengahnya kompak dan di tengahnya berongga berisi sumsum tulang kuning. Nah, kalau yang sumsum tulang merah berarti ada yang di tepinya ini. Sumsum tulang merah ada yang di sini. Contohnya ada tulang paha, lengan atas, tulang jari tangan. Kemudian tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya gepeng. Contohnya ada tulang belikat, dada, dan tulang rusuk. Nah, bisa lihat bentuknya itu pipih gepeng. Gampangnya itu kalau pipih itu gepeng. Kemudian tulang pendek. Nah, bentuknya pendek dan kubus, tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Nah, jadi bentuknya kita lihat contohnya itu pada pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Tulangnya itu pendek dan kubus. Nah, kalau dilihat dalamnya spons jaringan tulangnya spons itu bentuknya tulang spons dan sedikit tulang kompak. Selanjutnya, tulang tak beraturan. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang paling gampang adalah ruas-ruas tulang belakang. Bisa dilihat ya anak-anak, ini tidak beraturan, ini bentuknya seperti apa. Nih tadi Bapak bilang itu sumsum tulangnya itu di sini itu mengandung apa ya? Mengandung saraf itu. Nah, kemudian ada tulang sesamoid. Tulang berukuran kecil bulat yang terdapat pada formasi persendian. Contohnya pada tempurung lutut atau patella ini. Bentuknya sesamoid, bundar kecil, bulat kecil. Bisa sambil dirasakan, dipijit. Adakah yang tulang lututnya tidak ada, patellanya tidak ada? Ada tidak? Kalau tidak ada, ataukah yang tulang lututnya sudah kropos? Ya, dicermati ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki proses pembentukan tulang dan perkembangan tulang. Yang pertama, ya sebelumnya disebut osifikasi. Osifikasi itu artinya adalah proses pembentukan dan perkembangan tulang. Ada 2, anak-anak ya, diingat ya, ada 2. Osifikasi intramembranosa atau osifikasi primer. Contohnya itu pada tulang pipih penyusun tengkorak. Nah, osifikasi primer ini terjadi pada saat embrio anak-anak. Sudah dalam embrio terjadi 1 kali pembentukan. Nah, dari mana asalnya yang membentuk? Adalah dari jaringan mesenkim. Sedangkan kalau yang osifikasi endokondrial itu dari jaringan tulang rawan, intrakartilago, tulang rawan. Contohnya pada pembentukan tulang pipa. Jadi setelah tadi osifikasi primernya itu osifikasi primer itu tulang pipih yang
di embrio, tapi kalau yang endokondrial itu sudah ada yang dilahir. Contohnya itu pemanjangan pada tulang pipa, bentuknya pipa. Dari mana asalnya? Ya dari jaringan endokondrial tadi, jaringan tulang rawan. Kalau yang ini jaringan mesenkim, kalau yang ini dari endokondrial. Nah, tahapnya seperti apa? Nah, pada osifikasi intramembranosa, mesenkim pada kerangka embrio nih berdiferensiasi itu berubah ya, mematangkan menjadi kapilar dan osteoblas. Jadi mesenkim itu nanti berdiferensiasi menjadi osteoblas. Nah, osteoblas dalam kelompok yang disebut pusat pengerasan. Nanti osteoblas ini akan mengelompok, nanti namanya memasuki pusat pengerasan. Kemudian osteoblas mengeluarkan osteoid. Nah, yang merupakan matriks yang tidak diklasifikasi, yang mengalami kalsifikasi kemudian. Jadi osteoid ini nanti akan mengalami kalsifikasi atau istilahnya adalah tadi kalsium pengapuran. Kemudian osteoblas yang terperangkap dalam matriks kalsifikasi menjadi osteosit. Nah, dicermati anak-anak, kalau osteoblas itu yang masih jaringannya masih muda, yang awal, kalau osteosit itu sudah yang tua. Jadi pembentukan tulang itu kalau osteoblas, osteosit itu, kalau osteoblas itu yang awal sebelum osteosit. Kemudian osteoid disekresikan di sekitar pembuluh darah menjadi matriks trabekuler. Nah, tadi setelah disekresikan, osteoid itu nanti menjadi matriks trabekuler yang nanti menyusun susunan spongy bones atau tulang spons. Kemudian ada juga periosteum, ini mulai terbentuk pada mesenkim kental yang di sekitar tulang tenun. Jadi periosteum juga mulai terbentuk di situ. Nah, kemudian ada matriks trabekuler yang mengental dan kemudian digantikan dengan tulang pipih yang matang dan membentuk pelat tulang yang kompak. Tadi ada matriks trabekuler yang menyusun tulang spongy bone, kemudian ada juga matriks yang menyusun tulang yang pipih yang kompak, jadi tulang kompak langsung. Nah, kemudian ada juga yang menjadi tulang spongy yang terdiri dari matriks trabekuler tadi ya, dan jaringan vaskuler menjadi sumsum merah. Jadi nanti jaringan vaskuler yang tadi trabekuler ini nanti akan menjadi kumpulan sumsum merah tadi untuk hematopoiesis. Nah, di sekeliling tulang yang sedang tumbuh terdapat jaringan periosteum. Nah, kemudian yang osifikasi endokondrial, pusat osifikasinya itu berbentuk diafisis tulang panjang. Perikondrium yang melingkari pada bagian pertengahan diafisis menambah jumlah pembuluh darahnya sehingga bersifat osteogenik, yaitu mudah melakukan apa ya? Osteogenik itu isinya berkembang atau kayak meristematik gitu. Sel-sel kartilagokondrosit melakukan proliferasi. Proliferasi itu adalah membelah secara banyak sehingga jumlahnya semakin meningkat. Nah, ukuran sel semakin membesar dan berubah menjadi osteoblas tadi. Dari perikondrium tadi jadi menjadi kondrosit, dari kondrosit menjadi osteoblas. Terus matriks kartilagum mulai mengalami pengapuran. Nah, ini tadi adanya pengendapan kalsium fosfat. Nah, perikondrium yang mengelilingi diafisis berubah menjadi periosteum. Nah, perikondrium tadi yang mengelilingi diafisis itu yang tulang yang ke atasnya itu menjadi periosteum, berdiferensiasi berubah menjadi osteum. Kemudian kondrosit yang nutrisinya terputus oleh kerah tulang dan matriks yang mengapur, tadi karena matriksnya mengapur, akan bergenerasi dan kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan matriks kartilago. Jadi kondrositnya itu akan terputus dan nanti akan menjadi
kuncup periosteum. Nah, bagian sel jaringan ikat embrional berkembang menjadi osteoblast. Nah, osteoblast ini akan masuk dalam spikula cartilago yang mengapur melalui ruang yang dibentuk oleh osteoklas. Kalau kita lihat cermati, nah ini gambarnya aja. Nah, pertama ini terjadi, kalau ini yang endokondrial ya, ya, ini terjadi pada ini pertama pembentukan ini dulu, pusat pembelahan ya, pusat pembentukan ini yang dari kondrosit ini kemudian menjadi osteoblast. Ini mengumpul, akhirnya terjadi pembentukan, akhirnya ada kalsiumisasi. Nah, sini akhirnya ada pembuluh darah yang masuk. Pembuluh darah masuk dan juga akhirnya pembuluh darah juga berkembang lagi di ini. Nah, daerah pembentukan yang sekunder atau yang di diafisis tadi. Nah, akhirnya terjadilah tulang kompak anak-anak. Kalau dari tadinya itu tulang rawan, sekarang jadi tulang kompak. Nah, kalau tulang rawan itu tidak ada pembuluh darahnya, tapi kalau tulang kompak itu ada pembuluh darahnya. Nah, kalau yang tadi intramembranosa itu dari yang mesenkim. Mesenkim masuk ke dalam, kumpul, kemudian membentuk osteoblast. Osteoblast tadi akan membentuk osteosit. Nah, osteosit nanti akan berdiferensiasi menjadi tulang spongy bones, seperti tulang pipih. Nah, kemudian faktor genetik pertumbuhan tulang. Ada faktor herediter atau genetik, ada faktor nutrisi, ada faktor endokrin, dan faktor sistem saraf. Nah, baik anak-anak, Bapak mempunyai satu pertanyaan ini anak-anak. Ya, dengarkan baik-baik ya. Yang bisa jawab, saya kasih plus deh. Ada nama seorang yang bernama Ani. Ani itu umurnya 26 tahun. Tingginya 150. Ani berkeinginan untuk lebih tinggi, sehingga Ani mengonsumsi suplemen peninggi badan dan juga rajin berolahraga. Apakah kegiatan yang Ani lakukan itu dapat menambah tinggi tubuh Ani? Coba, ada yang bisa jawab tidak? Ayo, dianalisis. Coba, ayo. Ayo. Siapa? Ani berumur 26 tahun. Ani itu perempuan. Tingginya 150. Dia ingin tingginya naik dan mengonsumsi suplemen peninggi berat badan, suplemen peninggi tubuh dan juga rajin berolahraga. Nah, apakah kegiatan Ani itu dapat mempengaruhi tinggi nantinya? Ada yang bisa jawab? Nilai plus ini. Ayo. Coba. Anissa. Halo? Ya Pak, menurut saya Ani tuh nggak bisa nambah tinggi lagi, soalnya pertumbuhan tulangnya udah berhenti. Ya, ada lagi yang berani Mau coba menjawab? jawab, Pak. Aitia Nurkhaya, siapa? Menurut saya itu sudah bisa untuk menambah tinggi badan dikarenakan di PPT yang Bapak tampilkan saat ini ada faktor nutrisi, dan di suplemen penambah tinggi badan itu terdapat vitamin A dan vitamin D yang menunjang pertumbuhan tulang. Berarti ini ada kontra ya antara tadi si Anissa sama si Aitia. Nah, coba dianalisis lagi ya. Pertumbuhan tulang itu stopnya itu di usia berapa? Nah,
Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Anissa Eno ya, bahwa tidak bisa tinggi lagi anak-anak. Karena apa? Karena tulangnya itu sudah memadat, sudah segitu, tidak bisa melakukan tinggi lagi. Jadi perlu diingat, hati-hati, jangan tergiur dengan suplemen-suplemen peninggi badan. Anak-anak jangan, kalau usia anak-anak itu yang perempuan ini ya, kalau yang perempuan itu yang udah 20 tahun, itu sudah biasanya sudah mentok segitu, nggak bisa tambah tinggi lagi. Mungkin kalau tambah tinggi berarti ada sambungan khusus, dipotong tubuhnya, tambah tulang lagi, baru bisa nambah tinggi. Tapi kalau secara aslinya nggak bisa, tulang itu sudah cukup stagnan segitu ya segitu. Laki-laki pun juga. Jadi kalau ada iklan yang ingin tinggi, minum apa? Minum apa? Jangan percaya juga ya. Ya. Nah, sekarang kita akan bermain teka-teki silang anak-anak. Saya stop share dulu, kita akan bermain teka-teki silang. Nah. Nah, baik anak-anak, kita akan bermain teka-teki silang. Teka-teki silang rangka manusia. Nah, aturan mainnya, guru menunjuk salah satu siswa untuk mulai menjawab clue. Kemudian siswa yang berhasil menjawab bisa menunjuk siswa lain untuk menjawab clue. Tapi kalau siswa ada yang gagal, maka guru langsung mengambil alih dan langsung menunjuk siswa yang lain. Dan siswa yang gagal di akhir dikenai hukuman. Nah, siap ya? Siap? Siap untuk bermain teka-teki silang? Insya Allah. Baik, semangat-semangat. Tepuk satu. Ini kalau di ruangan kita seru-seruan ini. Duh. Baik anak-anak. Kita bermain teka-teki silang. Nah, yang pertama, waktunya 5 detik ya untuk menjawab ya. Yang nggak bisa menjawab nanti ada hukuman di akhir. Yang pertama, silakan Widya Putri Pratiwi. Tulang serviks berjumlah titik. Widya Putri. Halo Widya. Halo Widya. Enggak ada Widya. Winnie Zalfas Azhara. Halo Winnie. Enggak ada juga. Waduh, kemana ini anak ini? Walah. Kemudian ini harus langsung Andika Andika tadi nggak bisa. Anissa tadi udah. Anita Nur Aisyah. Anita. Halo Anita. Waduh. Halo Pak. Putus-putus Pak. Ya coba nomor 1, tulang serviks berjumlah 1, 2, 3. Tetot. Gak bisa ini. Tulang serviks berjumlah. Ayo. Walah. Gak bisa ini, gak bisa main ini. Anaknya pada kemana ini? Nah, ntar tak kirim dulu. Presensi akhir ini. Waduh, belum stop stream ya. Oke deh, ditunda dulu teka-teki silangnya. Bapak mau mengirimkan
link presensi yang mengikuti Zoom ini. Baik. Oh iya tadi siapa itu Anita Nur Aisyah, jaringannya terputus, jelek apa-apa ya. Ini anak-anak yang ikut Zoom ini langsung absen itu ya nanti ya. Nah, berhubung ini waktunya hampir mendekati habis, coba ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kali ini? Pembelajaran kali ini ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, Ahtia. Ada yang bisa menyimpulkan? Yang dapat kalian petik pada pembelajaran kali ini tuh seperti apa? Mau nyoba jawab, Pak. Ya. Jadi tadi tuh bahas tentang sistem rangka atau tulang manusia. Terus dibahas juga fungsinya, terus jenis-jenisnya. Terus dibahas juga pembentukan dan pertumbuhan tulang. Habis itu rangka anggota gerak apendikular sama aksial. Habis itu udah Pak itu. Sama struktur tulang. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Coba kalian jawab. Tulang ekstremitas superior itu apa saja? Ada yang tahu? Ekstremitas superior. Wah, ternyata ini pada kemana ini ya anak-anak ini ya? Halo? Gak ada yang tahu? Ekstremitas superior. Ya, baik. Memang benar yang dikatakan Ihtia ya, tadi kita belajar mengenai tulang, rangka, dan juga pembentukan serta faktor perkembangan dan pertumbuhannya. Bapak harapkan kalian semua itu bisa dipelajari ya, meskipun pandemi seperti ini jangan jadikan alasan tidak mau belajar anak-anak. Karena apa? Sejatinya ilmu itu insya Allah akan membawa berkah pada semuanya yang mau belajar. Mungkin tidak bisa kita pakai ilmu itu sekarang, tapi bisa kita gunakan untuk lain waktu. Momentumnya yang berbeda kita bisa gunakan ilmu itu. Jadi semua ilmu itu semangat untuk dipelajari. Dan insya Allah yang belajar kali ini bisa mendapatkan berkah semuanya. Nah, baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak, karena waktunya sudah habis ya, sudah jam 1 lebih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak persiapkan untuk belajar tentang sendi, anak-anak sendi dan juga otot. Nah, untuk itu silakan untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Ketua kelas nggak ada. Ya udah, seadanya dulu. Yang mau silakan memimpin doa. Saya saja, Pak. Ya, Ihsan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini nanti yang ikut Zoom kali ini siang ini langsung presensi di Google Form itu ya, yang saya kirimkan ya lewat chat itu ya, kolom chat ya. Baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Dan juga Bapak minta maaf karena yang sebentar.